ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wallahu a'lam bishawab. Bil khusus sahibil bait Bapak Haji Sijo besok keluarga masa suka nggak ngerti ya? Ya, nggak ngerti ya. Oh iya, lupa saya. Di samping lupa juga kurang lancar bahasa Indonesianya. Yang saya hormati kepada Sohibul Hajah Bapak Haji Sijo sekeluarga, semoga beliau diberi kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur yang berkah, dilimpahkan rizki, dibanyakkan rizki yang halal dan berkah, dihasilkan segala maksudnya, dan semoga apabila sudah datang ajalnya dijadikan sebagai ajal yang husnul khotimah. Tak lupa pada Bapak calon dewan Bapak Saifuddin yang saya hormati, dan mudah-mudahan beliau dihasilkan hajatnya apabila sudah dikabul oleh Allah, semoga jadi sebagai penyambung daripada masyarakat yang benar-benar melaksanakan amanahnya. Pada aparatur setempat baik dari RT, sipil ataupun militer yang saya hormati, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan. Pada tokoh masyarakat setempat, juga bapak-bapak, hadirin semuanya, ibu-ibu, muda dan mudinya yang saya hormati, dan semoga kita semuanya ditambah-tambah taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada baginda Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada tabi'in asbab tabi'in, kepada umatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya bisa melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, dengan wasilah Bapak Haji sekeluarga mengadakan tasyakur majlis. Tujuannya ini untuk majlis tempat pengajian, sekalipun belum selesai, maka dengan itu kita doakan biar cepat selesai. Cuma alhamdulillah ini sudah bisa diisi. Makanya saya kemarin anjurkan biar belum selesai cepatlah diisi. Kalau sudah diisi nanti insya Allah cepat selesai. Kalau nunggu selesai dulu kapan diisinya? Maka kita doakan mudah-mudahan setelah di malam ini kita mengadakan tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bangga, bahagia, dan bersyukur kepada Allah, sehingga akan Allah tambah rezekinya dan cepat selesainya. Dan semoga majlis ini menjadi majlis yang berkah untuk siapa saja yang datang ke sini, pulangnya membawa berkah dan diampuni dosa, juga mendapatkan ilmu yang manfaat, juga bisa diamalkan. Insya Allah dalam kesempatan ini
Saya tidak akan panjang lebar. Intinya rasa bahagia dengan adanya pembangunan majelis zikir yang tadi dinamakan TKN 165 Baitul Masalik ya. Karena ini cabang daripada Pandeglang. Jadi Baitul Masalik ke bawah. TKN Majlis Zikir TKN 165 Baitul Masalik. Mudah-mudahan menjadikan wasilah untuk kita semua, khususnya para ikhwan juga jemaah, ditambah-tambah taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa selalu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berzikirlah, mengingat kepada Allah lah kita selamat dunia dan akhirat. Karena manusia kalau meninggal dunia tanpa adanya kita mengingat kepada Allah, itu disangsikan keimanan kita terbawa mati, disangsikan. Maka inti kunci orang mati termasuk iman dan tidak tergantung di waktu syakaratul maut. Apabila syakaratul maut mengucapkan asma Allah atau la ilaha illallah, itu insya Allah. Nah, maka dengan la ilaha illallah tidak bisa dengan begitu saja terucap di saat kita ajal datang, kalau kita tidak terbiasa sewaktu kita hidup, sewaktu kita sehat. Nah, karena dibiasakan dulu, biar di saat malaikat Israel datang, kita sudah terbiasa, tidak kaget yang kita ucapkan la ilaha illallah. Cuman dengan berzikir la ilaha illallah, itu tidak semua ucapan la ilaha illallah menjamin bisa selamat seperti itu. Terkecuali hanya orang-orang yang mempunyai guru yang sahih, yang mendapatkan sanad daripada gurunya tasalsul kepada Rasulullah SAW. Artinya punya legalitas, ada lisensi untuk memberikan la ilaha illallah terhadap murid-muridnya. Barulah itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu la ilaha illallah. Karena kalau la ilaha illallah saja, banyak anak-anak kecil bisa mencapai la ilaha illallah. Orang-orang kafir pun bisa mencapai la ilaha illallah. Itu tidak semua sama, beda-beda. Intinya begitu. Nah, insya Allah dalam kesempatan ini nanti diakhiri mohon didoanya kepada jamaah semuanya, kita bareng-bareng munajat berdoa kepada Allah dengan bersama-sama kita khotaman. Kalau dalam Qur'an disebut khotaman. Khotaman itu satu bacaan yang sudah dikumpulkan oleh ahli-ahli thariqah di akhir acara. Bacanya sholawat berdoa. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, yang punya penyakit disehatkan oleh Allah, yang banyak hutang cepat dilunasi oleh Allah. Kencang kayaknya. Insya Allah. Yang penting niatnya kita lillah. Dari rumah ke sini lillah. Niatnya kita lillah. Insya Allah. Cuma sebelum itu saya mau izin sedikit tabarukan kepada para masyayikh. Saya membawa kitab yang namanya Minhusaniyah. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar aidon min adal khalqi. Ini yang kita baca zikir. Tapi dari isi zikir terkadang kita tidak introspeksi. Wahdar min adal khalqi fa innahu minasumil qatil.
harus takut kalian jangan pernah menyakiti makhluk hidup, apalagi menyakiti terhadap sesama. Dengan apa? Dengan apa saja. Karena menyakiti itu termasuk minsu milqatil, bagaikan racun yang mematikan. Dengan kata-kata, dengan kelakuan, menyakiti. Itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita ingin belajar dekat dengan Allah, apalagi banyak mengucapkan la ilaha illallah, jauhilah sifat seperti itu. Jangan pernah menyakiti. Yang belum zikir pun sama, terhadap tetangga, terhadap keluarga. Jangan pernah menyakiti dengan apapun. Baik itu menyakiti dengan langsung atau dengan cara penahanan, penolakan. Tetangga kita punya tujuan tapi baik, terus kita larang, mereka nggak senang, itu sama. Kalau tujuannya baik, nah, itu sama menyakiti. Nah, itu harus dijauhi. Kenapa dianjurkan harus dijauhi? Innama hujibal khalqu anil wusuli wa musyahadil malakuti. Karena sesungguhnya menyakiti terhadap makhluk itu akan menjauhkan kita kepada Allah. Akan menjauhkan kita dengan rahmat Allah. Wa musyahadatil malakuti, tidak akan mendapatkan fadl daripada Allah dengan adanya kita menyakiti kepada makhluk. Sulit ta'mati wa adal khalqi, baik menyakitinya dengan cara kita tidak menghormati makanan-makanan seperti begini. Kita dikasih apa saja oleh tetangga makanan, karena kita kurang senang, kita celah makanan itu. Wah, nggak enak ini mah. Nah, itu mencela makanan sama saja. Mencela makanan itu sama saja. Tidak menghormati terhadap orang yang memberi, yang terlebih utama tidak menghormati yang bikin makanan. Siapa yang bikin makanan? Yang bikin jeruk ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak suka, jangan pernah mencaci makanan. Satu, sakit terhadap orang yang memberi. Kedua, Allah nggak akan senang. Karena ini adalah ciptaan Allah, maka kita akan jauh daripada rahmat Allah. Itu diantaranya yang kita terkadang tidak introspeksi dalam hal sepele. Wa atal khalqi, apalagi kita menyakiti kepada sesama. Wa qala ayatun usuluna sab'atun at-tamassuku bi kitabillah. Imam Sahal berkata, at-tamassuku bi kitabillah, yang menjadi landasanku, kata Imam Sahal, yaitu berpegang teguh terhadap Quran. Waqtidahu bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Wa uklul halal, makan makanan-makanan yang halal. Jangan sembarang. Makanan itu harus dipilih. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, jangan asal makanan aja. Sama yang namanya jeruk, baik dapat curi, dapat beli, dapat ngasih, dapat minta, rasanya jeruk sama.
Tapi kita harus memilih. Kalau kita tidak ingin dimahjub, ditutup, dihalang dekat dengan Allah, pilihlah makanan yang halal. Kalau kita tidak beli atau tidak nanam, minimal minta. Jangan ngambil tanpa izin. Itu akan menutup kita dekat dengan Allah. Wajtinabul ma'asi, harus menjauhi maksiat bentuk apapun, baik itu maksiat kecil apalagi maksiat besar. Maksiat banyak, telinga, mata, hidung, kaki, tangan, lisan, semuanya maksiat. Apabila kita tidak bisa menjaga itu akan menutup dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taubatu, apabila kita ingin dekat dengan Allah, banyaklah bertaubat. Karena sehari-hari ibadah kita kalau dibandingkan dengan maksiat kita tidak ingat dengan Allah, itu lebih banyak maksiat kepada Allah. Ibadah kita sehari semalam cuma 5 waktu yang wajibnya sholat, sementara sisanya sia-sia, tidak kita pergunakan untuk ibadah. Ingat kepada Allah pun tidak. Jangan dianggap itu tidak maksiat, itu maksiat. Makanya banyak bertobat. Cara apa? Minimal banyak istighfar. Perbanyak istighfar agar kita diampuni dari segala dosa yang tidak kita sadari. Wa'adul hukum, dan kita jangan pernah punya masalah dengan sesama. Apabila punya masalah dengan sesama, maka harus cepatlah mengislahkan, maaf memaafkan, halal menghalalkan. Jangan sampai berlarut-larut, apalagi tidak ngomong gara-gara keinginannya tidak dipenuhi atau ada hal yang tidak pantas. Itu harus cepat memaafkan, karena itu yang lebih berat. Adaul hukum itu lebih berat. Itu hakul adami. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang kalau orang tersebut tidak mengampuninya. Nah ini hal sepele. Ini karena perjalanan tasawuf yang membungkus, mengemas zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, minimal yang dianggap sepele seperti inilah yang harus kita benar-benar memahami dan melaksanakan. Hal sepele, tapi sangat luar biasa menjauhkan kita kepada Allah apabila kita tidak bisa menjaganya. Kafu adal jawarihi dzahiri, kita harus menjaga jangan pernah menyakiti badan dengan cara apapun. Kaful qalbi amma yafturu bihi min su'i dzanni binas, harus menjaga jangan pernah menyakiti hati orang dengan berburuk sangka atau dengan kata-kata kurang baik, karena itu semua akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyakum ayyuhal murid, maka harus takut hai kalian. Ini kepada kita sebenarnya. Ini yang berbicara ulama. Iyyakum, kita harus takut apabila kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang tadi itu. Harus takut.
Karena semuanya apabila kita tidak menjalankan akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum minal istihanati bil ghibati ahadin, dan kalian harus takut jangan pernah mengguncingkan orang. Nah, ini yang jadi tren juga. Selalu ngerumpi, gosip ya, gosip. Ini yang jadi tren. Pagi-pagi sudah ngerumpi, siang-siang ngerumpi, sore-sore ngerumpi. Nah, ini yang menjauhkan pada Allah. Selalu mengguncingkan orang yang tidak jelas. Di sini dianjurkan jangan pernah kalian mengguncingkan orang sekalipun orang tersebut melakukan apabila tidak merugikan kepada kita. Biarkan saja, kalau bisa kita panggil, kita nasihati. Kalau tidak bisa, kita doakan biar tobat, biar diberi hidayah. Nah, kalau ini perjalanan tasawuf kan? Perjalanan tasawuf, perjalanan zikir untuk menuju kepada Allah, maka sifat-sifatnya itu harus seperti ini. Sifat-sifatnya seperti ini. Perjalanan ini. Terus ini harus dilaksanakan oleh siapa? Oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita? Karena ulamanya itu sudah tidak ada. Ini anjuran buat kita yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mampu laksanakan. Minimalnya berzikirnya dulu, punya gurunya dulu, baru perjalanan-perjalanan secara batiniah, sifat-sifat yang hamidiyah kita laksanakan, kita gali ilmunya, sedikit-sedikit kita amalkan, agar hati kita tazkiyah, bersih, tidak ada berburu sangka pada orang. Itulah diantaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kalau dibahaskan ini terlalu panjang, juga bahasanya juga kurang pas ya, kurang pas. Mungkin bahasanya ini hanya sekedar seperti itu. Sedikit saya akan mengulas tentang yang tadi kita melaksanakan berjamaah sholat maghrib ya. Sholat maghrib mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kenapa sholat maghrib 3 rakaat, setelah itu kita 2 rakaat dan salam. Nah, itu yang tadi kami yang dari Pandeglang melaksanakan jamaah takdim namanya. Cuma kalau yang bisa dikosor, rukhsah daripada hukum syarat, apabila kita bepergian jarak tempuhnya sudah mencapai 2 marhalah atau kisaran 80 kilo, 648 meter, itu bisa dilaksanakan jamaah dan qashar. Maka tadi kami berjamaah sholat maghrib dengan ikhwan juga yang ada di sini. Setelah itu melaksanakan qashar isya. Boleh nggak itu berjamaah? Yang jamaah dengan yang tidak jamaah boleh, asal hitungan rakaatnya sama. Seperti sholat maghrib ya, kami niat jamaah, yang lain niat ada tidak jamaah, tapi hitungannya sama 3. Tapi kalau yang tam dan qashar itu tidak boleh, sekalipun waktunya sama. Seperti isya, kalau yang qashar itu 2 rakaat,
Yang tam itu 4 rakaat, itu tidak boleh ngambung atau berjamaah. Diperbolehkan berjamaah, hitungannya harus sama. Yang kodok pun boleh ngambung kepada yang ada. Kita punya kodok sholat zuhur, kebetulan dilaksanakan di waktu zuhur juga. Cuma mereka ada, kita kodok, itu nggak apa-apa, asal hitungannya sama. Yang tidak boleh, hitungan rakaatnya tidak sama. Jadi yang tadi kami laksanakan itu adalah sholat jamaah dan qashar. Jamaah isya ke maghrib, qashar isya di waktu maghrib. Itu namanya jamaah takdim. Itu rusuh dari pandangan. Makanya jangan kaku. Yang diarahkan jamaah di sini mudah-mudahan untuk kedepannya sebagai penimba ilmu, agar kita menambah wawasan sehingga bisa mengamalkannya. Sesuatu hal yang belum kita tahu, mudah-mudahan Allah beri hidayah sehingga kita tahu dan juga bisa mengamalkannya. Karena tidak sedikit kita mengaku Islam, tapi banyak hukum yang kita tidak tahu. Terkadang seakan-akan kita mencemoohkan atau menjelekkan diri kita sendiri. Kalau istilah di kampung mah teguh kaera, berkaera ngaku Islam tanya orang gitu sih. Jadi orang Islam tapi nggak tahu tentang hukum Islam yang biasa dilaksanakan, yang sudah tahu mereka itu pada tahu, cuma kita yang nggak tahu. Karena kenapa? Karena kita sendiri yang malas nggak mau belajar. Kalau mau kumpul seperti ini, insya Allah satu saat kita tahu, sekalipun belum mengamalkan. Jadi biar kita tidak takut tentang pengamalan ilmu yang sudah biasa diamalkan oleh yang lain. Itu diantaranya. Jadi ini kemurahan hukum. Kita diberi kemurahan, diberi kebijakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh hukum syara. Apabila kita bepergian yang sifatnya awas, sifatnya bukan maksiat. Sifatnya bukan maksiat, tapi sifatnya ibadah, silaturahim, zaroh, atau tijaroh, berdagang, itu baru diperbolehkan jamaah dan qashar. Apabila maksiat haram tidak boleh, itu harus tam saja sholatnya. Seperti kita minggat dari orang tua, itu maksiat namanya. Rusuh. Agar apa? Agar tidak dibebani. Kita ini tidak dibebani. Yang harusnya kalau berpergian sholat 4 rakaat, tapi dengan adanya rusuh qashar maka bisa 2 rakaat. Itu sangat mudah. Jadi sedikit saya menjelaskan yang tadi dilaksanakan. Takutnya ada yang bertanya, ya itulah sekedar yang tadi dilaksanakan itu namanya jamaah dan qashar. Jamaah maghrib, qashar isya. Mungkin itu aja ya, Pak Haji. Jadi mohon maaf sekali lagi pada semuanya. Jadi karena saya kesini bukan untuk tausiah, tapi berasa idkhalus surur, hanya sebatas idkhalus surur pada ikhwan, pada keluarga di sini, pada masyarakat di sini. Dengan adanya terrealisasinya ini majlis, sekalipun baru 75%, maka bertasyakurlah kepada Allah. Intinya meminta kepada Allah agar ada keberkahan sehingga cepat selesai dan diisi oleh siapapun yang datang ke sini, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkan. Dan itu saja mungkin saya. Kita selanjutnya